friends, are you ready? Welcome back to my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan dengan saya sendiri, Jihan Fahria Karim, saya Lailatul Rahmah, Dan saya Nita Aprilia. Nah, pada kesempatan kali ini kelompok kami akan membahas tentang riswah. Bagaimana itu riswah dan bagaimana contohnya dalam kehidupan kita. Yuk simak video kali ini. Kok bikin? Enggak lagi. Sibuk ah? Enggak. Sekesan minta tolong. Minta tolong apa? Besok kan kamu daftar di Presma. Insya Allah sambil nomor urut 1. Coba kok bisa pilih saya, kasihan. Oh, saya sudah ada nih pilihanku. Sudah ada nih yang saya pilih. Iya. Jadi saya pilih suara aku nih, ada sedikit buat kau. Kayak kau pilih saya. Iya, tapi sebenarnya sudah ada nih pilihanku, tapi nggak apa-apa ini. Kalian bikin apa? Nggak ada nih. Oh, ini terus ini yang kasih dia apa? Oh, ini sudah saya pilih. Ternyata sudah ada yang saya pilih, tapi kayak ada saya gitu. Oh, sebenarnya itu tuh tidak boleh karena itu tuh termasuk salah satu perbuatan suap atau riswah. Nah, jadi teman-teman, apa itu riswah? Jadi riswah itu merupakan salah satu kegiatan sogop atau menyuap untuk mendapatkan keinginan yang dia inginkan. Mungkin untuk penjelasan selengkapnya akan kami bahas di video berikutnya. Simak videonya ya. Al-Fayyumi rahimahullah berkata, riswah atau suap adalah sesuatu yang diberikan oleh seseorang kepada hakim atau lainnya agar hakim itu memenangkan atau agar hakim itu mengarahkan hukum sesuai dengan yang diinginkan pemberi riswah, dan perlu diperhatikan bahwa riswah atau suap tetap haram dan tidak menjadi halal hanya dengan dirubah namanya. Karena sebagian orang melakukan yang meminta riswah atau suap tapi dinamai dengan hadiah, sedekah, hibah, kopi, pasal, atau lainnya, maka itu tetap haram. Nah, teman-teman, setelah kita mengetahui apa itu riswah, selanjutnya kita akan membahas tentang macam-macam riswah. Riswah memiliki banyak macam, sebagaimana yang dijelaskan para ulama-ulama, seperti Ibnu Abidin ketika beliau mengutip kitab Al-Fat, beliau mengemukakan 4 perkara riswah, yaitu sebagai berikut. Bagian pertama, macam-macam riswah. Terdapat riswah yang haram atas orang yang mengambil dan yang memberikannya, yaitu riswah mendapatkan keuntungan dalam peradilan dan pemerintahan. Yang kedua, riswah terhadap hakim agar dia memutuskan perkara, sekalipun keputusannya benar, karena dia mesti melakukan hal itu. Haram bagi yang memberi dan menerima. Yang ketiga, riswah untuk meluruskan suatu perkara dengan meminta penguasa menolak kemudaratan dan mengambil manfaat. Riswah ini haram bagi yang mengambilnya saja. Sebagai helah riswah ini dapat dianggap upah yang berurusan dengan pemerintahan. Pemberian tersebut digunakan untuk urusan seseorang lalu dibagi-bagikan. Dan yang keempat, ada riswah untuk menolak ancaman atas diri atau harta. Boleh bagi yang memberikan dan haram bagi orang yang mengambil. Hal ini boleh dilakukan karena menolak kemudaratan dari orang muslim adalah wajib. Namun tidak boleh mengambil harta untuk melakukan yang wajib. Nah, teman-teman, setelah kita mengetahui macam-macam dari riswah, selanjutnya terdapat unsur-unsur dari riswah, yaitu sebagai berikut. Sesungguhnya, suap atau riswah adalah hal yang sangat diharamkan dalam Islam. Riswah berarti memberikan sejumlah uang atau barang kepada pihak yang berwenang, yang mana dengan tanpa pemberian tersebut, hal itu memang sudah menjadi kewajibannya yang harus ditunaikan. Sesuatu yang diberikan itu berupa harta benda, uang, atau apa saja yang bermanfaat bagi si penerima, sehingga keinginan penyuap tersebut diwujudkan.
Dalam sebuah kasus riswah, setidaknya pasti akan melibatkan 3 unsur utama. Yang pertama, pihak pemberi, yaitu orang yang menyerahkan harta atau uang atau jasa untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Yang kedua, pihak penerima pemberian, yaitu orang-orang yang menerima sesuatu berupa uang atau jasa lainnya dari orang lain supaya melaksanakan permintaan penyuap, padahal tidak dibenarkan syara. Dan yang ketiga adalah barang dan jenis pemberian, yaitu harta atau uang maupun jasa yang diberikan sebagai sarana untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan, diharamkan atau diminta. Dan biasanya barang yang diberikan adalah mobil, uang, rumah, sembako, dan lain sebagainya. Nah, jadi teman-teman perlu mengetahui bahwa ayat yang di dalam Al-Quran dan sabda Rasulullah SAW menegaskan bahwa riswah atau suap merupakan suatu yang diharamkan di dalam syariat, bahkan termasuk dosa besar. Kita dapat melihatnya di dalam surah Al-Baqarah ayat 188. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batili wa tudlu biha ilal hukam litakulu fariqam min amwalin nasi bil ithmi wa antum ta'lamun, yang artinya, dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan jalan berbuat dosa, padahal kamu mengetahui. Nah, itu tadi video singkat dari kelompok kami tentang apa itu riswah dan bagaimana contohnya dalam kehidupan kita. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.